Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun siswa-siswi sekalian yang insya Allah pada kesempatan hari ini selalu berbahagia dan diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu pertama kalinya pada kegiatan MPLS pagi hari ini, walaupun tidak secara tatap muka, tetapi semoga tidak mengurangi makna dari perkenalan kita, baik perkenalan antara siswa dengan guru ataupun perkenalan siswa dengan lingkungan sekolah yang akan kita tempati selama 3 tahun ke depan. Amin ya robbal alamin. Baik ya, langsung saja perkenalkan. Ya, kata pepatah itu ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, ini biodata Bapak. Nama Bapak Prayitno. Ya, kalian bisa manggil Bapak dengan panggilan Pak Pray. Ya, begitu familiarnya kakak kelas kalian atau teman-teman kalian yang lebih dulu sekolah di SMP 3 memanggil Bapak. Bapak lahir di Braja Kencana 11 Juli tahun 1994, sekitar 27 tahun yang lalu ya. Kemudian alamat Bapak tinggal di Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selbah, Lampung Timur. Riwayat pendidikan Bapak melaksanakan atau mengikuti sekolah dasar negeri yaitu di SDN 1 Braja Kencana, SMP-nya di SMP Negeri 1 Braja Selbah, SMA-nya di SMA Teladan Wai Jepara, dan kuliah Bapak mengikuti kegiatan perkuliahan di program studi PPKN FKIP Universitas Lampung. Nah, itu terkait dengan biodata. Selanjutnya kita langsung ya masuk pada materi kita pada pagi hari ini. Jadi alhamdulillah Bapak diberikan kesempatan untuk mengisi MPLS ini di bagian penyampaian materi tentang tata krama yang ada di kelas 72. Nah, Bapak sendiri di SMP Negeri 3 ini Bapak mengajar mata pelajaran PPKN ya, sesuai dengan keahlian atau ijazah program studi Bapak saat kuliah. Nah, semoga nanti kita bisa belajar bersama-sama materi PPKN di kelas 72 ini. Jadi untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan tata krama. Ya, jadi nanti setelah penyampaian materi ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kalian catat, karena nanti di akhir MPLS itu akan ada evaluasi. Nah, evaluasi itu kalian harus mengumpulkan bukti bahwa kalau kalian sudah mengikuti MPLS, salah satunya yaitu dengan cara mengumpulkan materi-materi yang sudah kalian catat. Baik, langsung saja ya. Tata krama. Nah, ini kan suatu yang sudah sangat familiar kita dengarkan. Tata krama. Tata krama itu diartikan sebagai suatu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Jadi sopan santun yang sudah disepakati oleh anggota masyarakat dalam suatu lingkungan itu namanya tata krama. Kadang kita menganggap bahwa orang itu nggak punya tata krama, berarti orang itu tidak sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang disepakati oleh orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Tata krama terdiri dari 2 kata, yaitu tata dan krama. Tata, tertata berarti teratur ya. Tata itu bisa diartikan sebagai adat, aturan, norma, atau peraturan gitu ya. Tata, tertata berarti teratur. Sedangkan krama ya itu artinya adalah sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Jadi bisa dikatakan tata krama ini merupakan peraturan tentang kaidah sopan santun lah, atau peraturan tentang tata perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu terkait dengan tata krama. Nah, ini salah satu contoh wujud nyata tata krama yang kita laksanakan di lingkungan sekolah.
yaitu anak diajarkan untuk ketika datang ke sekolah itu sebelum masa pandemi ya, ini ya, sebelum masa pandemi itu berjabat tangan, bahkan mencium tangan gurunya gitu. Tata krama ini merupakan salah satu wujud sopan santun antara siswa dengan gurunya. Nah, ini hendaknya harus terlaksana dari sejak manusia itu usianya dini. Bahkan ketika kalian masih bayi pun, kalian masih balita, kalian sudah diajarkan tata krama oleh orang tuanya. Gimana cara kita nggak boleh ngomong yang kotor atau ngomong saru, kemudian bagaimana cara perilaku kita, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ini macam-macam tata krama dalam hal berpenampilan, karena tata krama berpenampilan itu sangat penting sekali ya dalam kehidupan. Yang pertama adalah cara mengenakan pakaian. Nah, tata kramanya nih, utamanya nanti kalau di sekolah kalian wajib untuk melaksanakan atau aturan-aturan tentang berpenampilan. Yang pertama, kalau kalian memakai seragam sekolah, maka wajib untuk dimasukkan ya, bajunya dimasukkan, bukan bajunya dimasukkan ke dalam tas ya, bukan. Tapi bajunya dimasukkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Memakai dasi dipakai ya, bukan untuk jepret-jepretan dan lain sebagainya. Kemudian ikat pinggang juga dipakai, warnanya hitam, nggak boleh ikat pinggang warna merah, warna putih, warna lain sebagainya nggak boleh, harus warna merah, harus warna hitam. Kemudian pada waktu olahraga kalian wajib mengenakan pakaian olahraga yang sesuai dengan peraturan sekolah, gak boleh pakai pakaian olahraga selain itu. Kemudian yang ketiga adalah memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempatnya. Jadi ketika kalian mengenakan pakaian sekolah ya dipakai di sekolah, jangan ketika kalian main pakai pakaian sekolah. Nah, hal ini yang tentunya harus diperhatikan dengan baik terkait dengan tata krama berpenampilan. Lanjut. Nah, ini salah satu contohnya nih, menutup aurat dalam aturan Islam ya. Menutup aurat sesuai syar'i itu ada aturannya masing-masing. Nah, ini batas aurat muka, kemudian menutup dada, longgar tidak transparan, menutup mata kaki, kemudian berkerudung, berjilbab. Nah, ini bagi yang muslim, terutama bagi yang perempuan. Yang laki-laki pun demikian, harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Lanjut, cara berjalan. Nah, ternyata cara berjalan juga harus ada aturannya atau ada tata kramanya. Nih, yang pertama, apabila laki-laki berjalan dengan perempuan, maka laki-laki itu harus melindungi wanitanya. Ya. Yang kedua, kalau ada dua wanita dan satu pria, maka pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Artinya pria berjalan di sebelah kanannya. Ya, nggak boleh prianya berjalan di tengah-tengah antara wanita, nggak boleh ya. Jadi pria harus berjalan di sebelah kanan atau yang berdekatan dengan lalu lintas. Kemudian kalau ada dua pria dan satu wanita, maka wanita ini berada di tengah. Kenapa? Karena lelaki cenderung untuk melindungi wanita, ya, begitu. Nah, ini contohnya seorang ayah dan anaknya berjalan di trotoar ya, tempat pejalan kaki, maka seorang ayah wajib untuk jalan di sebelah kanan anaknya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk melindungi. Nah, tata cara makan. Makan ini juga sangat penting nih. Kadang kita kalau makan sesuai dengan kemauan kita sendiri, semau-mau kita, biasa disebut orang, kamu nih makan gak sopan ya, kamu nih jorok, kamu nih, dan lain sebagainya. Maka tata cara makan pun diatur dalam tata krama. Yang pertama, tata krama atau tata cara makan, ciciplah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Nah, biasanya kita nih kalau minum kopi contohnya, kita cenderung untuk menyeruput, seruput. Nah, itu sebenarnya tidak sopan dalam aturan tata krama, karena dalam aturannya kita tidak diperbolehkan untuk bersuara, mau itu makanan ataupun minuman. Jika batuk pada waktu makan, ditutupi mulutnya. Nah, ini biasanya anak-anak ini lucu, ketika dia batuk malah disembur-semburkan ke kawannya. Nah, ini yang nggak boleh ya. Kemudian berdoa sebelum makan. Nah, ini wajib hukumnya bagi kita sebelum makan